Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dengan channel Kisah Kita, sebuah channel yang banyak memuat konten tentang kisah dan hikmah. Channel yang menyajikan sebuah kisah dan berharap kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut dan menjadikannya pelajaran dalam kehidupan ini. Kali ini kami akan menyajikan kisah sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Tsabit, salah satu sahabat Nabi yang terkenal julukan Pena Rasulullah. Dan mari kita simak kisahnya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar. Yang paling kuat kesaksiannya di hadapan Allah adalah Umar. Yang paling diakui perasaan malunya adalah Utsman. Dan yang paling menguasai faraid adalah Zaid bin Tsabit." Hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah. Zaid bin Tsabit memiliki nama lengkap Abu Sa'id al-Khosroji al-Ansori. Ia merupakan sahabat Ansor yang cerdas, penulis, penghafal, serta seseorang yang menguasai banyak ilmu, antara lain ilmu Al-Quran dan faraid. Ia juga mampu mempelajari kitab Yahudi dalam waktu yang singkat. Zaid termasuk orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Ia masuk Islam ketika masih berumur 11 tahun. Rasul meminta Zaid bin Tsabit untuk mempelajari tulisan dan bahasa orang Yahudi. Dia pun menaati perintahnya. Seiring waktu, Zaid menguasai bahasa Ibrani, baik lisan maupun tulisan. Dia mampu menerjemahkan kata-kata Rasulullah ketika ingin berkomunikasi dengan orang-orang Yahudi, baik saat berpidato maupun berbentuk surat. Begitu juga ketika Yahudi menuliskan surat untuk Nabi, Zaid yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Setelah bahasa Ibrani, Rasul pun memerintahkannya untuk mempelajari bahasa Syria. Dengan tugas ini, Zaid telah melakukan tugas penting sebagai penerjemah Rasul dengan mereka yang tidak bisa berbahasa Arab. Berkat antusiasme dan keterampilan dia dan mampu melaksanakan tugas selama ini, Nabi menambahkan tugas dan tanggung jawab yang lebih berat. Dia memerintahkan untuk mencatat wahyu Allah dengan tulisan dan merekam dengan hafalannya. Ketika Rasul mendapatkan wahyu, Zaid bin Tsabit sambil membawa tinta dan tulang belikat hewan untuk menulis bagian dari Al-Quran tersebut. Zaid memang bukan satu-satunya penulis pribadi Rasulullah. Sumber lain mencatat terdapat 48 orang sahabat yang bisa menulis untuknya. Tetapi Zaid yang paling menonjol di antara mereka. Zaid menyaksikan bagaimana kondisi Rasulullah ketika menerima wahyu dari malaikat Jibril. Dia dibesarkan bersama ayat-ayat Al-Quran, sehingga mampu memahami dengan baik ketika wahyu Allah turun. Karena pengalamannya itu, dia telah memahami syariah sejak usia dini. Zaid juga sebagai salah satu cendekiawan muda di antara sahabat Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, Zaid mendapatkan tugas untuk mengontentifikasi Al-Quran karena banyak penghafal Al-Quran yang syahid dalam peperangan. Sahabat Umar bin Khattab meyakinkan Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran dalam manuskrip. Abu Bakar kemudian memanggil Zaid bin Tsabit untuk membahas pengumpulan Al-Quran. Abu Bakar yakin pemuda itu cerdas dan terpercaya. Bagi Zaid bin Tsabit, mengumpulkan Al-Quran adalah tugas yang sangat berat. Bahkan dia membandingkan hal itu dengan menggeser gunung yang dinilainya masih lebih mudah. Meski demikian,
dia tetap menerima tugas tersebut. Zaid memulai mengumpulkan bagian-bagian Al-Quran yang ditulis di dalam tulang belikat daun pohon kurma dan ingatan manusia. Dia melaksanakan tugas ini dengan penuh kehati-hatian dan bersungguh-sungguh. Dia juga menjaga agar tidak ada satu kesalahan pun. Zaid bin Tsabit telah menyelesaikan pekerjaannya sebelum Khalifah Abu Bakar wafat. Dia membuat satu sukuf Al-Quran. Sebelum meninggal, dia mewariskan sukuf ini kepada Umar bin Khattab. Kemudian Abu Hafsah memberikan mushaf itu kepada putrinya yang juga istri Rasulullah, Hafsah, yang juga penghafal Al-Quran. Zaid bin Tsabit juga telah meriwayatkan 92 hadis, yang 5 daripadanya disepakati bersama oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Zaid bin Tsabit diakui sebagai ulama di Madinah yang keahliannya meliputi bidang fikih, fatwa, dan faraid atau ilmu waris. Zaid bin Tsabit diangkat menjadi bendahara pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar. Ketika pemerintahan Khalifah Utsman, Zaid bin Tsabit diangkat menjadi pengurus Baitul Mal. Khalifah Umar dan Utsman juga mengangkat Zaid bin Tsabit sebagai pemegang jabatan khalifah sementara ketika mereka menunaikan ibadah haji. Zaid bin Tsabit meninggal pada tahun 45 Hijriah. Putranya Harijah bin Zaid menjadi seorang tabi'in besar dan salah satu di antara 7 ulama fikih Madinah pada masanya. Demikian kisah tentang sahabat Zaid bin Tsabit, sang pena Rasulullah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah orang terpilih, orang-orang pilihan Allah dalam menjalankan risalah Islam. Terima kasih. Semoga kisah ini bisa menambah ilmu dan wawasan kita dalam mengenal sejarah Islam dan bisa menjadi pelajaran kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.